Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sesi pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat tabel di MS Word. Sebagai contoh, kita akan membuat tabel yang demikian. Jadi yang pertama ada tabel 4 kolom, kemudian yang kedua ada tabel 3 kolom, tabel yang seperti ini dan seterusnya. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa ketika kita membuat tabel adalah pertama posisi kursornya ya. Jadi ketika kita pengen menempelkan sebuah tabel yang sebelumnya sudah ada teksnya, misalnya seperti ini teksnya, maka posisi tabelnya mau ditaruh di mana? Misalnya saya pengen tabel berada di setelah tulisan tabel di sini ya, maka posisinya ada di bawah. Untuk memasukkan tabel di MS Word ada beberapa cara. Cara yang biasanya dilakukan adalah dengan menggunakan menu insert di sini, kemudian ada tabel ya. Selanjutnya kita tentukan berapa jumlah kolomnya dan juga berapa jumlah barisnya yang kita butuhkan. Nah, kalau dari sampel seperti ini, saya pengen membuat dengan tabel ini, program konsentrasi biaya ini ya. Sini kita lihat yang pertama berapa jumlah kolom yang banyak. Jumlah kolomnya sebanyak 1, 2, 3 ya. Selanjutnya kita lihat juga berapa jumlah baris terbanyaknya di sini. Kalau kita lihat ini di kolom kedua, ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita membuatkan sebanyak 3 kolom dikalikan dengan 9 baris. Maka caranya adalah kita masuk ke menu insert, kemudian kita ambil sebanyak 3 kolom, kemudian jumlah barisnya ada sebanyak 9. Nah, cuman di sini baru tertulis hanya 8 saja. Jadi boleh menggunakan teknik ini, boleh juga menggunakan menu insert tabel ya. Kalau menggunakan menu insert tabel, kita bebas mau menggunakan kolom sebanyak apapun, jumlah baris sebanyak apapun. Nah, dari jenis tabel yang akan kita buat tadi kita butuhkan sebanyak 3 kolom, kemudian jumlah barisnya ada 9 ya. Yang ini kita abaikan saja. Fit column width itu maksudnya nanti lebar kolom akan menyesuaikan dengan posisi batas margin. Kemudian kalau auto fit to content, lebar kolomnya akan menyesuaikan dengan konten yang ada di dalamnya. Artinya kalau belum ada isinya sama sekali, maka tabel itu nanti akan mepet kecil ya. Sedangkan kalau auto fit to window itu akan menyesuaikan hampir sama dengan fix column width. Kita pilih nomor 1 saja, kemudian di OK. Nah, sehingga batasnya bagian kiri berada di batas kiri, bagian kanan berada di batas kanan gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat jenis bentuk tabelnya. Untuk pengaturan lebar dan tinggi dari tabel, kalau kita pengen merubah tinggi dari tabelnya, maka caranya adalah arahkan kursornya di garis horizontal. Misalnya di sini yang berbeda adalah bagian judul ya. Bagian judul lebih tinggi, maka caranya adalah arahkan ke garis horizontal di bagian sini. Cirinya tanda panahnya ke atas dan ke bawah. Jika sudah, kemudian klik tahan, geserkan ke bawah. Oke, seperti itu. Jadi bukan dengan cara di enter begitu ya, jadi beda. Jadi caranya arahkan ke bagian garis horizontal, kemudian tanda panahnya pastikan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya klik tahan dan geserkan ke bagian bawah. Apabila kita pengen merubah lebarnya, maka arahkan kursornya ke garis vertikal di bagian mana yang akan kita rubah lebarnya. Cirinya adalah tanda panah ke kanan dan ke kiri.
Maka kalau saya posisikan di sini, menggeser ke arah kiri berarti menyempitkan kolom pertama. Kalau saya geserkan ke kanan, maka yang bagian kiri akan lebar dan bagian kanan akan lebih sempit. Nah, kalau kita lihat di sini, ini untuk program lebih sempit, kemudian konsentrasi lebih lebar, sehingga ini kita geserkan begini saja. Oke. Selanjutnya kita lihat kembali untuk yang dibutuhkan di sini adalah ada bahasa ini ternyata di samping kanannya ada sebanyak 4 baris. Nah, sehingga untuk bahasa ini harus digabungkan. Caranya adalah kita seleksi 4 baris di sini, 4 sel ya, 4 kotak. Caranya untuk menyeleksi sebanyak 4 kotak, arahkan kursornya seperti ini. Tandanya tanda kursor biasa. Klik, tahan, geserkan sebanyak 4 baris. Bukan tanda panah seperti ini ya. Tanda panah begini artinya dia menyeleksi per sel ya, per kotak. Jadi seperti ini pun boleh, kan, tetapi nanti khawatirnya salah seleksi. Jadi boleh dengan begini, boleh juga dengan cara begini. Klik, tahan, geserkan, sama saja ya. Ketika sudah terseleksi, kemudian ini kita gabungkan menjadi satu. Caranya kita klik kanan di area seleksinya, kemudian kita pilih merge. Merge itu adalah menggabungkan ya. Kita klik seperti ini sehingga dia bergabung. Demikian juga dengan yang lainnya. Untuk komputer, di samping kanannya ada 3 baris yang digabungkan. Berarti di sini kita seleksi sebanyak 3 baris, kemudian klik kanan di merge cell. Dengan cara yang sama kita lakukan juga untuk biaya. Biaya di sini untuk bahasa Arab, Prancis, dan Jepang, Korea ini dengan biaya yang sama, sehingga di sana bisa kita blok begini ya, 3 baris, klik kanan, kemudian kita pilih merge. Dengan teknik yang sama juga berlaku untuk komputer. Jadi di sini 3 baris, klik kanan, kemudian merge. Sebenarnya ada teknik yang lain yang bisa kita gunakan. Kalau ini tadi lebih mengarah ke dengan cara menggabungkan ya, tapi sebenarnya bisa juga dengan cara memecah. Cuman kalau memecah itu akan lebih lama prosesnya, karena yang kita butuhkan tidak hanya satu bagian, kecuali kalau kita pengennya hanya memecah bagian tertentu saja. Misalnya yang bagian sini, satu kotak ini saya pengen ini dijadikan menjadi 2 kolom misalnya. Maka caranya bisa dengan klik kanan, kemudian kita seleksi dulu, kemudian klik kanan, kita pilih split. Pilihan split atau merge itu berbeda. Kalau merge itu, klik kanan merge akan muncul ketika yang diseleksi lebih dari 1 kotak. Ini ya, munculnya merge. Tapi kalau yang kita seleksi hanya 1 kotak saja, maka ketika klik kanan munculnya split. Split itu mecah. Nah, jadi kalau 1 kotak ini pengen saya bagi menjadi 2 kolom, tetap 1 baris, maka ini saya tuliskan 2, kemudian jumlah barisnya 1, sehingga jadinya begitu. Akan tetapi kalau misalnya ini mau saya bagi menjadi 2 baris 1 kolom, maka caranya klik kanan, ini kolomnya 1, kemudian row-nya kita jadikan 2, sehingga begitu ya. Jadi silakan gunakan teknik yang paling mudah. Selanjutnya kita tuliskan kontennya. Ada program konsentrasi biaya, program konsentrasi biaya. Ada bahasa komputer elektronika.
Oke, jika sudah semuanya sudah tertulis secara keseluruhan, maka kita lakukan format. Nah, kalau kita lihat di sini, semua konten yang ada itu kita buat rapih berada di tengah-tengah ya. Maka caranya supaya semua teks ini terlihat berada di tengah-tengah, ini bukan dengan cara menggeser manual ya, misalnya di enter seperti ini, tidak. Atau yang ini misalnya di enter seperti ini supaya kelihatan di tengah-tengah, itu juga tidak. Atau yang ini kelihatannya di tengah-tengah, tetapi bukan itu yang kita harapkan. Kalau kita ingin membuat semua konten yang ada di sini berada di tengah-tengah, maka caranya adalah kita seleksi dulu semua bagian yang akan kita atur. Saya jelaskan teknik penyeleksian di tabel. Kalau kita ingin menyeleksi satu tabel secara keseluruhan, maka kita menyeleksinya bisa menggunakan tanda panah 4 arah di bagian pojok kiri atas ya. Klik, maka dia akan terseleksi satu tabel penuh. Kemudian kalau kita pengennya menyeleksi per baris, maka arahkan kursornya di bagian luar dari masing-masing baris yang akan kita seleksi. Itu untuk menyeleksi satu baris. Kalau kita pengen menyeleksi per kolom, maka arahkan kursornya di bagian atas dari kolomnya, ada tanda panah ke bawah, klik. Kemudian ini, klik. Ini, klik ya. Namun apabila kita pengen menyeleksi hanya per kotak saja, maka seperti tadi, arahkan di bagian pojok kiri bawah, klik, maka dia hanya satu kotak saja. Nah, kembali ke yang tadi, maka ketika kita pengen semuanya dengan konsep yang sama, maka berarti saya menyeleksi satu tabel penuh, kemudian kita taruh ini supaya berada di tengah-tengah. Caranya adalah kita klik kanan di wilayah seleksi, kemudian kita cari namanya wrapping text. Kalau tidak ada, ini karena versinya versi 2013 ya. Ini untuk versi 2016, maka kita di bagian klik kanan tidak ada pilihan untuk menaruhnya di tengah-tengah. Nah, maka bisa dengan cara masuk ke menu layout di bagian atasnya sini. Kalau yang menggunakan versi 2007, 2010 ada klik kanan ya, klik kanan kemudian wrap text. Namun untuk versi 2013, 2016 tidak ada pilihan itu, sehingga bisa kita masuk melalui layout dengan syarat sudah terseleksi tabelnya. Nah, kemudian supaya berada di tengah-tengah, kita pilih yang bagian align center, jadi klik. Nah, sehingga dia akan berada di tengah-tengah tepat. Nah, bedanya dengan meratakan secara manual tadi, ini kalau menggunakan teknik begini, ketika terjadi perubahan pada ketinggian, dia akan menyesuaikan ya. Jadi konten akan menyesuaikan dengan perubahan posisi. Berbeda sekali kalau misalnya tadi yang ini saya gunakan teknik enter misalnya, kemudian saya taruh di tengah-tengah ya. Jadi ketika ini saya rubah ketinggiannya, nah dia tidak ngikut. Nah, sehingga teknik seperti itu tidak direkomendasikan. Maka tekniknya harus menggunakan namanya wrapping text, ini ya namanya wrapping text atau alignment. Jadi kita gunakan pilihan yang align center. Oke. Selanjutnya bagian atasnya sini kita kasih teks dengan berbeda. Kita blok satu baris, kemudian kita tebalkan. Saya gunakan ukurannya 14 misalnya. Kemudian kita kasih warna dasar, warna background, dengan cara setelah diseleksi kita pilih yang ini, ada shading namanya. Kita bisa memilih warnanya, ada banyak warnanya ya, kita pilih saja salah satu. Kemudian untuk yang
lain-lain menyesuaikan. Nah, bagaimana kalau saya pengennya untuk bagian judul, khusus bagian judul saja, saya pengen untuk garis yang ini menggunakan garis berbeda, garisnya lebih tebal misalnya ya. Garisnya lebih tebal, atau kita pengen menggunakan 2 garis. Maka caranya ini kita blok. Nah, jadi apabila saya pengen merubah di bagian garis bawahnya supaya menjadi garisnya lebih tebal misalnya menggunakan garis 2, maka caranya ini kita masuk ke menu namanya border and shading ya, kita masuk ke sana. Kemudian saya pengen merubah hanya salah satu bagiannya ini saja, hanya di bagian bawahnya yang pengen saya rubah, maka kita memilih custom dulu ya. Kita pilih custom, kemudian tentukan garis yang akan kita gunakan. Saya gunakan yang ini misalnya. Nah, kemudian setelah terpilih, tentukan mau saya taruh di bagian mana garis itu. Saya pengen memberikannya di bagian bawah, maka saya klik yang di sini sehingga muncul previewnya seperti itu, kemudian di OK. Nah, sehingga hanya bagian sini saja yang berubah, kan tetapi yang lainnya tidak. Ya, itu untuk merubah jenis bordernya. Nah, kemudian bagaimana kalau kondisinya ternyata jumlah baris yang kita buat ternyata kurang, seharusnya ada 15 baris misalnya, ataupun lebih banyak dari yang sudah ada seperti ini. Maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama bisa dengan cara menekan di bagian sini, di bagian salah satu kotak yang ada, kemudian tekan tab gitu ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan posisi style baris terakhir yang kita seleksi. Atau dengan cara klik di bagian luar dari tabelnya, kemudian di enter. Taruh bagian luar lagi, enter. Taruh bagian luar sisi kanan ya maksudnya, kemudian di enter. Atau teknik yang ketiga. Nah, teknik yang ketiga adalah dengan cara menduplikat. Dengan cara menduplikat seperti ini, sudah ada kontennya, kemudian kita copy, taruh di bagian bawah tepat, kemudian paste ya. Sehingga dia akan terduplikat seperti itu, paste. Tinggal merubah kontennya saja. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk menambahkan jumlah kolomnya? Misalnya di sini ada 3 kolom, seharusnya ada 4 kolom misalnya, dan kebetulan posisinya misalnya berada di tengah-tengah. Maka caranya adalah kita blok salah satu kolom yang ada, kemudian klik kanan, ada pilihan insert di sini. Nah, kalau kita pengen menambahkan ke bagian kiri dari posisi seleksi saya, maka kita memilih insert column to the left. Sehingga begitu. Kalau kita pengen menambahkan ke bagian kanan, maka insert column to the right. Seperti ini. Kemudian kalau yang ini ada insert row above, berarti menambahkan ke bagian atas. Row below berarti menambahkan ke bagian bawah ya. Nah, jadi kalau saya pengen menambahkannya di bagian sisi paling kanan misalnya, berarti saya blok di bagian kanan, klik kanan, kemudian insert column to the right. Jadi akan menyesuaikan dengan jumlah baris terbanyak. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau saya pengen merubah, saya pengen menghapus bagian-bagian yang tidak diharapkan misalnya. Di sini ternyata kelebihan barisnya. Maka ketika kita pengen menghapus bagian bawah, misalnya 2 baris terbawah, menghapus tabel dan juga kontennya, maka kita pergunakan backspace bukan delete ya. Kalau delete dia hanya menghapus kontennya saja. Tapi kalau kita pengennya menghapus konten dan juga maksudnya konten itu teks ya, dan juga tabelnya, maka kita bisa menggunakan backspace. Demikian juga untuk menghapus kolom, maka saya blok kolomnya, kemudian backspace atau klik kanan delete
delete column, itu sama saja. Di backspace. Nah, sehingga di sini harus kita sesuaikan kembali. Ini saya geserkan ya. Kemudian ini saya geserkan kembali. Oke, demikian caranya untuk membuat tabel. Di sini sudah ada beberapa teknik yang saya sampaikan tadi. Silahkan teman-teman mencoba lagi dengan menggunakan tabel yang lainnya. Coba di sini ya, untuk tabel yang ketiga dan tabel yang keempat. Bisa dengan teknik merge, bisa juga dengan teknik split ya. Cari, gunakan cara yang paling mudah, cara yang paling efektif. Hasilnya silahkan diupload di Classroom. Saya tunggu, saya evaluasi. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.